القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Kita lanjutkan kembali bimbingan Olimpiade Matematika. Sebelumnya kita sudah bahas tentang suku banyak atau polinom pada materi aljabar. Kali ini pun kita masih berbicara tentang aljabar, tapi dengan pokok bahasan sequence and series, baris dan deret. Untuk kali ini pada session baris dan deret 1 yang kita akan bahas adalah tentang baris dan deret aritmetika dan geometri. Jadi untuk barisan dan deret ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah barisan dan deret aritmetika dan geometri. Yang kedua adalah different methods, sebagai suatu metode untuk memecahkan suatu barisan dengan recurrent relation yang diketahui. Kemudian setelah itu juga kita akan bincangkan pada barisan dan deret yang ketiga adalah karakteristik, ya, tepatnya persamaan karakteristik untuk suatu barisan. Kemudian yang terakhir yang kita akan bahas adalah generating function atau fungsi pembangkit dari suatu barisan. Oke, kita langsung saja kepada definisi barisan. Barisan bilangan real itu merupakan fungsi dari himpunan bilangan positif atau n indah ke himpunan semua bilangan real atau l indah. Jika fungsi atau pemetaan itu katakanlah f, suatu barisan bilangan real f tadi, maka nilai f di n ini adalah bilangan bulat positif, adalah fn. Itu kita bisa katakan misalkan sebagai AN. Di AN sama dengan FN, FN sama dengan AN, di mana A ini adalah bilangan real. Nah, barisan bilangan real itu ditulis dengan A1, A2, A3 dan seterusnya, atau disingkat dengan barisan N, di mana N ini dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat positif. Menggunakan kurung. Tapi di beberapa buku ada juga yang tidak menggunakan kurung, ya. Bisa menggunakan kurung kurawal ataupun kurung biasa, dan sah-sah saja kalau di buku atau suatu buku menuliskan barisan itu adalah tanpa menggunakan kurung. Kemudian suku atau elemen kekal dari barisan adalah AK. Contohnya adalah, saya ambil di sini adalah suatu barisan aritmetika, karena sudah kita kenal dari sejak SMP, sudah dipelajari, yaitu barisan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Atau kita bisa tulis dengan 2n-1, di mana ini adalah anggota himpunan bilangan bulat positif, dan suku ke 10 barisan itu, ya, atau katakanlah U10, U10-nya adalah 2 kali 10 min 1, 19. Kemudian jumlahan beruntun dari elemen barisan itu, barisan bilangan real itu disebut dengan deret bilangan real. Oke. Selanjutnya barisan yang terkenal, ya, yang berkaitan dengan barisan aritmetika dan geometri, ya, tentunya adalah barisan aritmetika sendiri. Katakanlah suatu barisan AN. Barisan A ini disebut dengan aritmetika kalau AK plus 1 min AK untuk setiap bilangan
bulat positif K itu selalu konstan ini, AK plus 1 min AK ini. Kemudian barisan geometri, yang kedua barisan geometri, yaitu barisan yang terkenal ya, yang berkaitan dengan barisan aritmetika dan geometri. Ya, barisan geometri sendiri, katakanlah barisan AN, itu dikatakan atau disebut sebagai barisan geometri kalau perbandingan antara AK plus 1 terhadap AK itu selalu konstan untuk setiap K, ya, bilangan bulat positif. AK plus 1 per AK ini dikenal dengan rasio, ya. Kemudian AK plus 1 min AK dikenal dengan beda atau difference. Kemudian barisan harmonik ini berkaitan dengan barisan, ya, barisan aritmetika. Karena barisan harmonik ini adalah barisan yang suku-sukunya adalah kebalikan, ya. Kebalikan suku-sukunya adalah merupakan barisan aritmetika. Jadi barisan harmonik ini kebalikan daripada suku-sukunya ini membentuk suatu barisan aritmetika. Ini ada kaitan dengan barisan aritmetika. Contohnya adalah 1, 1/3, 1/5, 1/7 dan seterusnya. Ini adalah barisan harmonik karena kebalikan daripada suku-sukunya membentuk barisan aritmetika. Apa kebalikannya? 1, 3, 5, 7 bentuk barisan aritmetika dengan beda 2 dengan suku awal adalah 1. Ini contoh barisan harmonik, ya. Barisan yang cukup terkenal yang ada kaitannya dengan apa? Barisan aritmetika. Kemudian ada juga barisan aritmetika bertingkat atau high order arithmetical sequence, ya. Barisan ini jarang sekali muncul dalam soal-soal olimpiade matematika. Kalaupun ada yang muncul, itu pun bisa diselesaikan dengan menggunakan difference method. Jadi suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu barisan dengan diketahuinya recurrence relation, ya. Apa itu barisan bertingkat? Barisan aritmetika bertingkat. Misalkan saja barisan AN. Barisan AN ini disebut barisan aritmetika bertingkat, ya, bertingkat M misalnya saja, bertingkat M, ya. Kalau misalnya saja katakanlah tadi A1, A2, A3 dan seterusnya itu adalah barisan. Kemudian suatu barisan bilangan real, kemudian dari barisan A1, A2, A3 seterusnya ini kita bentuk barisan baru, katakanlah adalah B1, ya, B1 sama dengan A2 kurang A1, B2 sama dengan A3 kurang A2, kemudian B3 sama dengan A4 kurang A3 dan seterusnya. Jadi B1, B2 dan seterusnya, atau barisan BN ini dibentuk daripada apa? Dari barisan AN tadi. Kemudian dari B1, B2 dan seterusnya dibentuk dengan cara yang sama, dibentuk lagi barisan yang kedua, ya. Barisan yang kedua adalah misalnya saja C1 sama dengan B2 kurang B1, kemudian C2 sama dengan B3 kurang B2 dan seterusnya, maka terbentuk barisan BN. Dan dengan cara yang sama sampai pada suatu saat, ya, pada barisan yang terbentuk, sampai barisan ke M, ya, ke M plus 1. Kalau tadi dianggap sebagai AN ini adalah barisan pertama, barisan kedua adalah BN, barisan ketiga adalah CN, maka ketika pada barisan yang ke M plus 1 terbentuk barisan yang konstan. Artinya semua elemen-elemen daripada barisan itu membuat bilangan real yang sama, ya, maka dikatakan barisan ini barisan bertingkat M. Maka untuk menentukan rumus umum daripada barisan itu adalah dengan mudah AN sama dengan A1 plus D12 kali N1 min per 1 faktorial tambah D13 kali N min 2 kali N1 per 2 faktorial dan seterusnya sampai D1M dikali N min M kali N min M plus 1 dikali N min M plus 2 sampai N min 1 per M faktorial, ya. Maka apabila barisan ini pada barisan ke M plus 1 merupakan barisan yang konstan, maka untuk mencari A-nya menggunakan rumus ini. Dan untuk menentukan
membuktikan rumus ini ya dengan menggunakan barisan segitiga Pascal. Jadi barisan ini saya tidak akan buktikan dan jarang digunakan juga dalam soal-soal olimpiade matematika. Kalaupun muncul soal itu, maka soal itu pasti bisa diselesaikan dengan metode yang lain, tidak harus menggunakan rumus ini. Oke, pada dasarnya pada pertemuan kali ini kita yang menjadi pokok bahasan kita, yang menjadi fokus kita adalah barisan aritmetika dan geometri. Barisan aritmetika dan geometri. Karena barisan ini adalah barisan yang sudah sangat familiar dengan kita dari sejak SMP sampai perguruan sampai SMA, sampai SMA kita masih mempelajari barisan dan deret aritmetika ataupun geometri ini. Maka diasumsikan maka setiap siswa ini, setiap peserta didik sudah menguasai ya barisan aritmetika dan geometri, ya, menguasai konsep-konsep dasarnya. Oke. Oleh karena itu kita langsung saja kepada beberapa soal yang berkaitan dengan barisan aritmetika dan geometri, tapi dengan level yang lebih tinggi daripada yang biasa didapatkan di sekolah, soal-soal di sekolah. Oke. Yaitu kita awali dengan soal KSN tahun 2020. Diketahui A1, A2, A3 merupakan barisan real yang memenuhi A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3/5 dan 1/AN sama dengan 2/AN-1 min 1/AN-2. Yang kita tanyakan di sini adalah hitung A2020. Hitung A2020 misalnya saja. Maka kita dengan mudah menentukan ya, A2020 ini, tapi sebelumnya kita harus bentuk dulu. Kita perlihatkan dulu bahwa barisan 1/AN ini adalah barisan aritmetika, atau dengan kata lain adalah AN ini, si AN ini adalah barisan apa? Barisan harmonik. Oke. Sudah jelas? Dengan menambah masing-masing ruas dengan min 1/AN min 1, maka kita peroleh apa? 1/AN min 1/AN min 1 sama dengan 1/AN min 1 per min 1/AN min 2 untuk setiap N. Akibatnya, karena 1/AN min 1/AN min 1 sama dengan 1/AN min 1 min 1/AN 2, artinya 1/AN min 1/AN min 1 adalah selalu konstan untuk setiap N. Ya 1/A2 dikurang 1/A1 ya sama dengan 1/A3 dikurang 1/A2 dan seterusnya, ya konstan. Jadi 1/AN min 1/AN min 1 adalah konstan untuk setiap N. Akibatnya barisan 1/AN ini adalah barisan aritmetika. Karena yang di sini yang ditanyakan adalah A2020, maka ditanyakan A2020, maka dengan mudah kita untuk menyelesaikannya ini. Mula-mula kita harus cari dulu suku awalnya. Atau suku pertamanya dari 1/AN ini. Apa suku awalnya? Suku awalnya tidak lain adalah A1. 1/A1 adalah 1. Dan kemudian kita tentukan juga bedanya, B-nya, difference atau D-nya. Yaitu 1/A2 dikurang 1/A1. Ya, 1/A2 itu adalah 5/3. Kemudian 1/A1 adalah 1. Jadi kita peroleh adalah 2/3. Jadi beda daripada barisan N ini adalah 2/3 dengan apa? Dengan suku awal adalah 1. Maka kita peroleh langsung ya 1/A2020 dan langsung peroleh 1/A2020, yaitu adalah menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu adalah suku awal ya, yaitu A1 tadi 1 ditambah bedanya 2/3 dikali dengan 2020 min 1 N min 1. Maka kita peroleh apa? 1/A2020 sama dengan 1 plus 1 3 plus 46. Jadi 2019 dikali 2/3 adalah 1346. Maka kita dapatkan apa? 1/A2020 adalah sama dengan 1347. Maka kita dapatkan
ya, A2020-nya adalah seper A1347. Nah, sebenarnya tadi dalam soal yang ditanyakan itu adalah P plus Q, di mana P plus Q-nya tadi adalah relatif prima. Ya, relatif prima. Maka tadi A2020 dikitakan seper A1347, yang ditanyakan tadi adalah P plus Q-nya, di mana P dan Q relatif prima. Kita tahu 1 dan 1347 relatif prima, karena di sini krisis Lyman divisor daripada 1 dan 1347 adalah 1. Maka kita peroleh P plus Q-nya adalah ya 1347 ditambah 1 itu 1348. Oke, kita lanjutkan kepada soal nomor 2, yaitu soal yang berasal daripada OSP tahun 2013. Bilangan asli N dikatakan cantik jika terdiri dari 3 digit berbeda atau lebih, dan digit-digit penyusunnya itu membentuk barisan aritmetika atau geometri. Sebagai contoh, bilangan 123 adalah bilangan cantik karena digit-digitnya ini berbeda dan membentuk barisan aritmetika. Pertanyaannya adalah berapa banyak bilangan cantik yang dapat dibentuk? Oke, untuk memecahkan masalah ini tentunya kita mulai yang sederhana dulu. Ya, kalau kita mendapatkan suatu masalah yang kompleks atau suatu masalah yang umum, maka kita harus mulai dari hal yang sederhana dulu. Misalnya saja kita ambil bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bilangan-bilangan berbeda, ada 5. Kemudian dari bilangan ini kita akan membentuk. Dari bilangan-bilangan ini atau dari digit-digit ini akan membentuk digit 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan bentuk bilangan cantik yang terdiri dari 3 digit. Ya, kita akan bentuk bilangan cantik yang terdiri dari 3 digit. Tentunya kita mulai dari barisan aritmetika. Barisan aritmetika naik dengan bedanya atau D-nya sama dengan 1. Kalau D-nya sama dengan 1, perhatikan, kalau D-nya sama dengan 1, ya, maka ada 3 bilangan cantik yang dapat terbentuk, yaitu adalah 1, 2, 3. Pertama itu 2, 3, 4, kemudian 3, 4, 5. Ketika D-nya sama dengan 1, bedanya sama dengan 1, maka bilangan cantik yang terdiri dari 3 digit dengan digit yang bentuk barisan aritmetika naik itu adalah 5 dikurang 2. 5 dikurang 2. Tentunya kalau seandainya di sini 4 digit, bilangan cantiknya terdiri 4 digit dan naik, maka bukan 5 dikurang 2, tapi adalah 5 dikurang 3. Kalau terdiri daripada 5 digit dan itu naik, tentunya bukan 5 kurang 2 atau 5 kurang 3, itu 5 kurang 4. Jadi untuk D sama dengan 1, itu bilangan cantik dengan beda yang sama dengan 1, maka yang terbentuk ada 3 bilangan. Nah, berapa banyak maksimum, berapa besar maksimum daripada si D ini? Gimana cara menentukannya? Itu adalah dengan menggunakan bentuk atau rumus pelur daripada 5 min 1 dibagi 2. Ya, karena di sini kita akan bentuk bilangan cantik yang terdiri dari 3 digit, ya, maka D maksimumnya itu tentunya 5 dikurang 1 dibagi 2. Kalau misalnya 4 digit, bukan 5 pelur 5 1 dibagi 2, tapi adalah 5 kurang 1 dibagi 3. Karena ini terbentuk, karena yang akan dibentuk adalah bilangan cantik 3 digit, ya, maka rentang 1 sampai 5 ini dibagi menjadi 2 bagian, 1 sampai 3. Jadi 2 bagian, 1 sampai 3, 3 sampai 5. Kalau seandainya akan dibentuk 4 digit, maka dibagi menjadi 3 bagian. Oleh karena itu pelur N-1 per 3. Tapi di sini hanya berapa? Hanya 3 digit. Maka dibagi 3, dibagi 2 daerah, yaitu 1. Daerah pertama, daerah kedua, yaitu 1, 3, 5. Bilangan cantik. Maka D maksimumnya tentu hanya ini adalah pelur 5 min 1 per 2. Berapa? Yaitu adalah 2. Maka oleh karena itu
untuk D-nya sama dengan 2, itu ada 5 dikurang 2 kali 2, ya satu bilangan, hanya satu bilangan. Bilangan cantik yang dibentuk. Maka terbentuklah pola, perhatikan. 5, jadi untuk D-nya sama dengan 1, 5 kurang 2 kali 1. Kemudian untuk D-nya sama dengan 2, 5 kurang 2 kali 2. Oke, sudah kelihatan sekarang ya polanya. Pola untuk membentuk bilangan-bilangan cantik. Nah, sekarang kita lebih umum lagi. Perhatikan di sini. Jadi di sini sekali lagi untuk pertama-tama ini yang kita bentuk adalah barisan atau bilangan cantik yang terdiri daripada digit-digit berbeda dengan membentuk digit-digit ini membentuk barisan aritmetika yang naik yang dulu kita hitung. Nah, sekarang perhatikan, mulai dari yang sederhana saja. Ya, kalau misalnya saja bilangan cantiknya terdiri 3 digit, kemudian ya, bilangan itu kita akan bentuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi ada 7 digit ya, berbeda di sini. Maka bagaimana kalau satu digit ada beberapa bilangan? Ada beberapa bilangan cantik terbentuk seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi ketika D-nya sama dengan 1, tentunya ketika D sama dengan 1, ya, D sama dengan 1 atau B sama dengan 1, maka banyaknya bilangan cantik yang terbentuk kalau 3 digit adalah 7 dikurang 2. Jadi ada 5. D sama 1 sama ada 7 dikurang 2, ada 5. Dan bagaimana kalau D-nya sama dengan 2? Kalau D-nya sama dengan 2, mengikuti pola yang telah kita ketahui sebelumnya, maka ketika D sama dengan 2, maka banyak bilangan cantik adalah 7 dikurang 2 kali 2. Kalau tadi di sini 7 dikurang 2 kali 1, 5 bilangan cantik. Ketika D sama dengan 2, yaitu 7 dikurang 2 kali 2. Jadi ada berapa? Ada 3 bilangan cantik. Berapa banyak atau besar D maksimum yang dapat kita bentuk? D maksimum yang kita bentuk yaitu pelur daripada 7 min 1 per 2. Jadi D maksimum adalah pelur daripada 7 min 1 dari 3. Maka ketika D sama dengan 3, maka ada 7 kurang 3 kali 2, satu bilangan cantik yang dapat terbentuk. Maka dari bilangan dari digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, maka kita dapat membentuk bilangan cantik yang terdiri dari 3 digit dengan barisan aritmetika yang naik, itu adalah sebanyak 5 tambah 3 tambah 1, yaitu ada 9 bilangan cantik untuk bilangan cantik yang terdiri 3 digit dengan barisan aritmetika yang naik. Oleh karena itu kita lebih bisa berumum lagi masalahnya. Ya, kita generalisasi istilahnya. Misalnya saja kalau tadi kan 1, 2, 3 sampai itu, sekarang kita perumum yaitu 1, 2, 3 bla sampai N. Kemudian kita akan bentuk bilangan cantik terdiri 4 digit. Maka ketika D-nya sama dengan 1, ketika D sama dengan 1, kita dapatkan banyak bilangan cantik adalah N dikurang berapa? N bukan N dikurang 2, tapi adalah N dikurang 3. N dikurang 3 bilangan cantik ketika D sama dengan 1. Nah, kalau D sama dengan 2, tentunya bilangan cantik yang terbentuk yang terdiri 4 digit dengan barisan aritmetika yang naik adalah N kurang 3 kali 2. Nah, berapa banyak atau berapa besar D maksimumnya? Tadi kalau 3 digit, D maksimumnya adalah pelur daripada N min 1 per 2. Nah, kemudian ketika bilangan cantik terdiri daripada 4 digit, ya, maka kita perlu D maksimumnya adalah pelur daripada N min 1 per 3. Jadi D maksimumnya
adalah fluor N-1/3. Maka oleh karena itu, banyak bilangan cantik yang dapat dibentuk adalah N-3 dikali fluor N-1/3. Maka terbentuk pola N-3 kali 1, N-3 kali 2, dan seterusnya sampai N-3 kali fluor N-1/K tadi. Bukan kita generalisasi ya. Kita ambil digit-digit atau bilangan-bilangan 1, 2, bla 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 sampai N. Misalnya saja kita akan bentuk bilangan cantik dengan barisan aritmetika yang naik yang terdiri daripada K plus 1 digit, di mana K-nya adalah 2, 3 sampai N-1. Oleh karena itu, ketika D sama dengan 1, tentunya ada N-K bilangan cantik yang dibentuk. Tadi kalau misalnya terdiri daripada 3 digit, maka di sini ada N-2 bilangan. Dari 4 digit ada N-3 bilangan. Dan kalau terdiri apa 1 digit ada N-K bilangan. Dan B maksimumnya ya yang kita oleh adalah N fluor N-1/K. Kalau terdiri daripada 3 digit fluor N-1/2. Kalau terdiri daripada 4 digit fluor N-1/3. Kalau terdiri K plus 1 digit, D maksudnya adalah fluor N-1/K. Dan itu ada N-K fluor N-1/K bilangan indah atau cantik yang dapat terbentuk. Oleh karena itu, kita dapat menghitung ya, banyaknya bilangan cantik yang dapat terbentuk yang terdiri daripada K plus 1 digit yang bentuk barisan aritmetika naik, itu adalah menggunakan rumus daripada deret aritmetika atau barisan aritmetika, yaitu SK menunjukkan adalah banyaknya bilangan cantik yang terdiri daripada K plus 1 digit setengah dikali banyaknya suku, yaitu adalah fluor 6-1/K dikali N-K adalah suku awalnya, kemudian ditambah dengan suku akhirnya adalah N-K fluor N-1/K, di mana K-nya sama dengan 2, 3, bla 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 sampai N-1. Maka kasus pertama itu kita ambil adalah digit-digit 1, 2, 3 sampai 9. Artinya di sini banyaknya digit yang terlibat adalah sebanyak 9 tadi. Kita menghitung banyaknya bilangan cantik yang dapat dibentuk, baik itu berdigit 3, 4, 5 sampai 9. Nah, ketika digitnya tadi atau N-nya sama dengan 9, maka sudah pasti SK banyaknya bilangan cantik dengan digit K plus 1 adalah setengah dikali 9-1, jadi fluor 8/K, N plus N 18 dikali 18 min K fluor 8/K. K-nya dari 2, 3 sampai 8. Oke. Oleh karena itu kita dapatkan banyaknya bilangan indah atau cantik yang terdiri daripada K plus 1 digit adalah setengah kali fluor 8/K dikali 18 min K dikali fluor 8/K, di mana 2 K-nya 2, 3 sampai 8. Nah, kemudian untuk K sama dengan 5, 6, 7, 8 sudah pasti fluor 8/K itu 1 yang kita peroleh. Kita substitusikan saja fluor 8/K dengan 1, K sama dengan setengah kali 1, 18 kurang K kurang K kali 1. Jadi kita dapatkan setengah kali 18 min 2K. Jadi sehingga banyaknya bilangan cantik dengan K plus 1 digit adalah SK sama dengan 9 min K. Oleh karena itu banyaknya bilangan cantik dengan digit sebanyak 6, 7, 8, 9 itu adalah, kita tinggal substitusikan aja. Ketika K-nya sama dengan 5, maka S5 4, 9 kurang 6, 3, 7
9 kurang 7, 2. 9 kurang 8, 1. Jadi kita peroleh banyaknya bilangan cantik yang terdiri daripada K plus 1 digit, di mana K-nya 5, 6, 7, 8, itu adalah 10 bilangan. Kemudian kita lanjutkan, ketika K-nya sama dengan 3 dan 4, artinya kita menghitung banyaknya bilangan cantik yang terdiri daripada 4 dan 5 digit, maka kita peroleh ketika K sama dengan 3 dan 4, maka plus 8 per K adalah 2. Maka kita peroleh dengan mensubstitusikan plus 8 per K sama dengan 2 ini ke rumus awal, itu kita peroleh SK. SK sama dengan setengah dikali 2, yaitu 1, 18 dikurang 2, 18 dikurang K dikali 2, 18 min 3K. Jadi kita peroleh SK sama dengan 18 min 3K. Oleh karena itu banyaknya bilangan cantik dengan digit sebesar 4 dan 5, digit sebanyak 4 dan 5 adalah 18 dikurang 3 kali 3, 9, kemudian ditambah 18 dikurang 4 kali 3, itu adalah 6, 9 tambah 6, 15. Jadi banyaknya bilangan cantik yang terdiri pada 4 digit dan 5 digit itu sebanyak 15 bilangan. Kemudian kita lanjutkan kepada K sama dengan 2. Ketika K sama dengan 2, maka S2-nya adalah setengah dikali 8. Ya, setengah dikali plus 8 per 2. Ya, setengah kali 4, 2. Kemudian 18 dikurang 2, dikurang 2 kali 4. Jadi kita peroleh S2-nya sama dengan 2 kali 18 kurang 2 kurang 8, 2 kali 8, 16. Jadi banyaknya bilangan cantik yang terdiri daripada 3 digit dengan penyusun-penyusunnya. Digit-digit penyusun yang bentuk barisan aritmetik adalah sebanyak 16. Oleh karena itu, maka banyak bilangan cantik ya, yang digit yang bentuk barisan aritmetik adalah sebanyak 10 tambah 15 tambah 16 sama dengan 41. Kemudian untuk kasus kedua, apabila kita berikan bilangan-bilangan yang membentuk bentuk barisan aritmetika menurut di 9, 8, 7, 2, 1, 0. Dalam hal ini n-nya sama dengan 10 karena terlibat adalah 10 bilangan. Oleh karena itu, ya, ketika n-nya sama dengan 10, kita dapatkan banyaknya bilangan cantik yang terbentuk ya dengan K plus 1 digit adalah setengah ya dikali plus 9 per K dikali 20. Jadi n tambah n, 10 tambah 10, 20, min K kali plus n dikali plus 9 per K. Jadi kita dapatkan tadi SK, banyak bilangan cantik yang terdiri daripada K plus 1 digit adalah setengah plus 9 per K dikali 20 min K dikurang K plus 9 per K. Untuk K sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, maka plus 9 per K adalah sama dengan 1. Maka karena itu kita substitusikan saja plus 9 per K sama dengan 1 ini, kita peroleh SK sama dengan setengah dikali 20 min K kurang 1. Setengah kali 20 min 2K adalah sama dengan 10 min K. Maka oleh karena itu banyak bilangan cantik yang terbentuk. Bilangan cantik terdiri daripada 6 digit, 7 digit, 8 digit, 9 digit, dan 10 digit. Dari 6 digit, 8 digit, 6 digit, 7 digit, 8 digit, 9 digit, 10 digit adalah ada 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 ada 15. Kemudian untuk K sama dengan 4, maka dengan mudah kita langsung substitusikan 4. Substitusikan setengah dikali plus 9 per 4 adalah 2 kali 20 dikurang K nya 4, kemudian K dikali K-nya 4 dikali 2 itu 8. Jadi kita peroleh S4 sama dengan setengah kali 2, 1, 20 kurang 12, 8. Jadi S4 nya sama dengan 8. Kemudian untuk K sama dengan 3 dengan cara yang sama itu kita peroleh adalah 12, dan untuk K sama dengan 2 juga kita peroleh dengan cara yang sama adalah 20. Oleh karena itu banyaknya bilangan cantik digit yang bentuk barisan aritmetika turun itu adalah 15 tambah 8 tambah 12 tambah 20, yaitu sebanyak 55. Kemudian kita beralih kepada bilangan cantik yang digit-digitnya membentuk barisan geometri, yaitu 1
1248 atau 8421. Untuk 1248 banyak bilangan tadi tertentu adalah untuk 3 digit yaitu 1, 2, 3, 4, 248 ada 2, kemudian 4 digit ada 1, jadi ada 3. Demikian juga untuk yang barisan geometri turun, ya, barisan geometri tadi 1, 2, 4, 5 ada 3, barisan geometri turun 8, 4, 2 ada 3, jadi sebanyak 6. Kemudian untuk barisan geometri 139 itu jelas cuma 1, 931 cuma 1, jadi semuanya ada 2, maka banyaknya semua bilangan cantik itu adalah 1 tambah 55 tambah 6 tambah 2 sama dengan 104. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya. Soal berikutnya itu adalah berasal daripada Olimpiade Cina tahun 2005. Diketahui A0, A1, A2 merupakan barisan real yang memenuhi 3 dikurang AN plus 1 dikali N plus AN sama dengan 18. Yang ditanyakan adalah, ya, seper A1 tambah seper A0 tambah seper A1 tambah seper A2 sampai seper AN. Jadi kita ketahui 3 min AN plus 1 dikali 6 plus AN, ya, sama dengan 18 untuk setiap N, berlaku untuk setiap N bilangan bulat positif, di mana A0-nya 3. Nah, yang dicari adalah seper A1, A0, seper A1, bla 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 sampai seper AN tadi. Perhatikan di sini, ya. Kita bisa sederhanakan karena di sini di luas kanan 18, kemudian di kiri juga ada nilai 18 3 kali 6. Dan kita akan bentuk suatu hubungan yang namanya recurrent relation. Oleh karena itu kita kalikan saja untuk membentuk recurrent relation itu, yaitu adalah 3 kali 6 18, sedangkan luaskan juga 18, maka bisa di cancel. Kemudian sisanya adalah min AN plus 1 dikali AN adalah min AN plus 1 dikali AN. Kemudian min AN plus 1 dikali 6, min 6 kali AN plus 1. Kemudian setelah itu 3 dikali AN, 3 AN. Jadi kita peroleh adalah min AN plus 1 kali AN, min AN plus 1 tambah 3 AN sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita lebih sederhanakan lagi, itu masing-masing ruas ini kita bagi dengan AN plus 1 kali AN. Sehingga kita peroleh tadi, ketika 3 AN dibagi AN plus 1 kali AN, maka kita peroleh 3 per AN plus 1. Sedangkan tadi min 6 AN kita bagi dengan AN plus 1 kali AN, kita peroleh min 6 per AN. Sedangkan min AN plus 1 kali AN dibagi AN plus 1 kali AN, min 1. Jadi kita peroleh suatu bentuk, ya, recurrent relation, ya, yang membuat hubungan antara AN plus 1 dan AN. Maka dari sini sudah kelihatan jelas, ya, bahwa seper AN plus 1 ini pasti adalah barisan geometri, ya. Berdasarkan recurrent relation-nya tampak, ya, bahwa barisan super A ini pasti barisan geometri. Oke, kita cek saja. Ini kita bisa manipulasi menjadi barisan geometri. Oke, cek saja. Oke, mudah untuk mengecek. Jadi super AN plus 1 sama dengan 2 per AN plus sepertiga ini mudah untuk memanipulasi seperti ini. Kita dapatkan super AN plus 1 plus sepertiga sama dengan 2 kali super AN plus sepertiga. Artinya di sini, ya, kita sudah memperoleh suatu barisan. Namanya adalah barisan, namakan barisan itu adalah barisan BN. Dan BN itu didefinisikan sebagai super AN plus sepertiga. Ya, lihat lagi, BN itu adalah super AN plus sepertiga misalnya. Jadi barisan super AN plus sepertiga itu adalah barisan geometri, ya. Kenapa barisan geometri? Karena di sini kalau kita definisikan N sama dengan super AN plus sepertiga, maka super AN plus 1 plus sepertiga adalah
adalah Bn plus 1. Maka kita dapatkan suatu hubungan ya antara Bn plus 1 dan Bn, yaitu Bn plus 1 per Bn sama dengan 2. Artinya Bn ini barisan geometri dengan rasio berapa? 2. Dan kemudian B0-nya adalah B0 plus per A0 plus sepertiga. Ya, kita ketahui tadi A0 berapa? A0 adalah 3. A0 adalah 3. Karena A0 3, karena A0 3, maka B0-nya adalah 1/3 ditambah 1/3, yaitu adalah 2/3. Kita peroleh barisan geometri. Ya, barisan geometri ini adalah 1/an plus 1/3 ya, dengan rasio 2 dengan suku awalnya atau B0 atau 1/A0 plus 1/3-nya adalah 2/3. Jadi Bn plus 1 didibitkan 1/n plus 1/3, maka sudah pasti Bn plus 1 per Bn adalah sama dengan 2. Maka untuk setiap bilangan bulat positif, maka Bn adalah barisan geometri dengan rasio 2 dan B0-nya adalah 2/3. Oleh karena itu dengan mudah kita mencari sigma daripada 1/an tadi. Sigma daripada 1/an tadi K-nya dari 0 sampai n. Ya, 1/ak tadi. Kita ketahui tadi bahwa BK tadi, si BK tadi itu adalah sama dengan 1/ak plus 1/3. Ya, jadi 1/ak plus 1/3. Ya, oleh karena itu sigma seper BK itu sama saja dengan sigma 1/ak dikurangi sigma 1/3. Oleh karena itu sigma daripada AK dari 0 sampai n itu sama dengan sigma K dari 0 sampai n BK dikurangi sigma daripada 1/3. Ya, karena di sini 1/3 adalah bilangan real yang tetap, kemudian banyak sukunya adalah dari 0 sampai 3 adalah n plus 1, maka sigma daripada 1/3 K-nya dari 0 sampai n itu adalah sama dengan 1/3 kali n plus 1. Jadi kita peroleh adalah sigma K dari 0 sampai n BK kurang 1/3 kali n plus 1. Dan kita sekarang hitung BK-nya tadi. BK-nya tadi adalah suatu barisan geometri. Ya. Dengan banyak suku adalah n plus 1, kemudian suku awalnya adalah 2/3, kemudian rasionya 2. Maka kita peroleh sigma K dari 0 sampai n BK itu tidak lain daripada apa? Suku awal 2/3 dikali 2 rasionya, sukunya sebanyak n plus 1 dipangkat n plus 1 min 1 dibagi 2 kurang 1, R-nya rasionya dikurang 1. Kemudian kita bisa kalikan saja lagi, 2 dikali 2 n plus 1 adalah 2 pangkat n plus 2, 2 dikali min 1 adalah min 2. Jadi kita peroleh 1/3 dikali 2 pangkat n plus 2 dikurang 2. Ya. Dan kemudian tadi 1/3 tadi kita keluarkan juga di sini. Kita keluarkan sehingga kita peroleh apa? 1/3 dikali 2n plus 2 ya. Dikurang n. Kemudian dikurang 1. Jadi kita peroleh 1/3 dikali 2 pangkat n plus 2 min 2 min 1 min n. Dan kita peroleh 1/3 dikali 2 pangkat n plus 2 min n min 3. Jadi kita peroleh sigma K dari 0 sampai n 1/ak itu tidak lain daripada 1/3 dikali 2 pangkat n plus 2 min n min 3. Maka kita sudah dapatkan jawabannya. Oke, untuk selanjutnya ya, teruskan latihan-latihan ya. Saya akan tunjukkan dulu soal-soal latihannya sudah saya siapkan. Ya, sudah saya siapkan soal-soal. Oke, sebenarnya bukan ini. Ya, bukan ini soal-soalnya, tapi ini juga berupa soal-soal tentang barisan. Jadi ya bukan soal ini yang dimaksud. Masih ada lagi soal yang satunya yang lebih banyak lagi dan lebih bervariasi. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan tunjukkan soal-soal yang saya maksud sebagai latihan. Oke,
untuk pertemuan selanjutnya yang kita akan bahas adalah bagaimana menyelesaikan suatu barisan apabila diketahui recurrent relationnya. Dalam hal ini yang kita akan bicarakan untuk pertemuan berikutnya itu adalah tentang difference method. Jadi difference method yang digunakan untuk menyelesaikan suatu recurrent irrelation. Dan setelah itu nanti pada pertemuan berikutnya lagi yang kita akan bahas masih berkaitan dengan barisan dan deret, itu tentang persamaan karakteristik dari suatu barisan. Dan terakhir adalah fungsi pembangkit atau generating function dari suatu barisan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan barisan dan deret yang mempunyai recurrent relation. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.